Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting di minggu pertama ya teman-teman di bulan Agustus. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget, harusnya video ini diupload di awal bulan, tapi karena ada beberapa hal makanya aku bisa uploadnya di hari ini ya teman-teman. Tapi tidak mengurangi rasa semangat dan juga rasa happyku untuk terus berbagi pengalaman dan juga berbagi hal positif ya teman-teman. Oke, seperti judul videonya adalah budgeting minggu pertama dan cara membagi gaji bulanan ke budgeting mingguan. Nah teman-teman, untuk cara membaginya ini bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman per minggu atau per bulan. Jadi ada beberapa kategori yang kita bagi untuk pengeluaran bulanan dan beberapa kategori yang kita bagi untuk pengeluaran mingguan. Oke, di sini aku tulis dulu ya teman-teman. Untuk kolom yang pertama aku tulis keterangan, jumlah budget, sisa budget, dan juga pos keuangannya. Untuk dari uang gaji ini teman-teman bisa bagi menjadi per 5 minggu atau per 4 minggu, tergantung teman-teman menerima uang gaji ini apakah 30 hari lebih atau bisa 28 hari lebih. Jadi tinggal dibagi aja. Kalau budgetingnya ingin dibagi menjadi 4 minggu, berarti jumlah harinya itu 7 harian atau bisa sampai 8 harian ya teman-teman. Tapi kalau dibagi menjadi 5 minggu, untuk satu minggunya ini jumlahnya itu 6 harian biasanya ya teman-teman. Nah, cara membaginya juga gampang banget teman-teman. Setelah kita menulis budgeting bulanan kita, teman-teman tinggal perhitungkan aja kira-kira yang mau diambil atau yang mau dibagi ke budgeting mingguan ini kategorinya apa aja. Nah, misalnya kalau aku tadi untuk belanja bulanan, karena budgetnya itu 200.000 per bulan, jadi aku bagi teman-teman untuk per minggunya sebesar 50.000. Nah, untuk belanja ke pasar, karena budget per bulannya itu 800.000 rupiah, aku bagi menjadi 4 minggu, untuk per minggunya 200.000 rupiah. Untuk family time tersendiri, itu budget per bulannya itu 400.000 rupiah, aku bagi menjadi 4 minggu, jadi untuk per minggunya 100.000 rupiah. Lanjut, untuk galon atau gas, anggaran per bulannya ini sebesar 100.000 rupiah untuk 4 kali ngisi galon dan juga 1 kali ngisi gas ya teman-teman. Jadi untuk anggarannya per minggu aku bagi 4 sebesar 20.000 rupiah. Lanjut, untuk jajan anak, di sini anggarannya itu 300.000 rupiah per bulan, aku bagi menjadi 4 minggu, jadi untuk si anak jajan ini 70.000 per minggu. Nah, sedangkan untuk beras dan dana darurat ini sama ya teman-teman, anggarannya 200.000 dan juga 200.000, aku bagi menjadi 4 minggu, jadi per kategorinya 50.000 rupiah per minggu. Jadi tidak semua pengeluaran bulanan aku bagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Ada pengeluaran yang khusus dikeluarkannya itu 1 bulan 1 kali, dan ada pengeluaran yang dikeluarkannya itu 1 minggu 1 kali. Aku sarankan di sini untuk kewajiban, tanggungan, dan hutang ini pengeluarannya sifatnya 1 bulan 1 kali ya teman-teman. Jadi ketika menerima gaji langsung dibayarkan aja per kategori. Nah, untuk kebutuhan tersendiri, untuk kebutuhan harian, teman-teman bisa keluarkannya itu 1 minggu 1 kali. Seperti yang sudah aku tadi contohkan ya teman-teman. Ada belanja mingguan, ke pasar, untuk jajan atau jalan-jalan, untuk jajan anak, untuk beras, untuk dana darurat. Karena ini sifatnya bisa diselang-seling ya. Kalau misalkan kita boros di minggu pertama, kita bisa nguranginnya di minggu kedua, atau di minggu kedua kita boros, kita bisa nutupinnya di minggu ketiga kayak gitu. Tapi kalau kewajiban tersendiri itu sifatnya kan wajib ya teman-teman, harus dibayarkan kayak kontrakan, listrik, hutang, cicilan. Itu aku sarankan bayarnya di awal bulan. Jadi tidak termasuk ke budgeting mingguan seperti itu. Jadi untuk budgeting mingguan tersendiri itu khusus pengeluaran untuk keseharian kita ya, kayak untuk makan, beli minyak, segala macam itu masuknya ke budgeting mingguan. Nah, untuk pengeluaran minggu pertama ini terhitung dari tanggal 1 sampai dengan
tanggal 7 Agustus ya teman-teman. Uangnya sudah aku ambil dari dompet budgeting bulanan dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Nah, untuk total keseluruhan pengeluaran aku di minggu pertama ini, untuk belanja mingguan 50.000, ke pasar tadi 200.000, untuk family time 100.000, untuk galon dan gas itu 20.000, untuk jajan anak aku anggarkan tadi 70.000 ya teman-teman, untuk beras 50.000, untuk dana darurat 50.000. Jadi total keseluruhannya sebesar Rp540.000. Nah, ini sudah aku masukin ya teman-teman ke anggarannya masing-masing supaya tidak cepat boncosnya ya. Jadi kita punya rem di setiap per kategorinya begitu. Nah, ini sudah aku masukkan. Ini akan aku contohkan ya teman-teman supaya kita nggak bingung cara memakai uangnya, pengeluarannya supaya terinci satu persatu. Karena kalau ada catatan rincian itu lebih mudah untuk kita evaluasi, untuk kita tahu harga per minggu yang turun apa, harga yang naik per minggu apa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi uangnya nggak gaib gitu aja, tiba-tiba kita bingung, lah kok ini uang dibelanja ke pasar tinggal segini, atau lah kok ini di dana darurat kemana ya kemarin, kayak gitu ya. Jadi kita tahu nih arah uangnya kemana aja alurnya. Oke, untuk di kategori pertama ini ada belanja minggu pertama ya teman-teman. Aku tulis untuk tanggal, kategori belanja minggu pertama, harga, jumlah, dan juga sisanya. Teman-teman nanti bisa contoh ya kolom-kolomnya. Nah, di sini untuk di minggu pertama karena aku tidak belanja ke pasar, aku belanjanya per hari. Jadi aku tulis teman-teman di tanggal 1 bulan 8 ada pengeluaran untuk beli telur setengah, harganya itu 14.000, untuk sawi putih aku beli 3.000, untuk tahu aku beli 5.000. Totalnya 21.000, untuk sisanya 179.000. Jadi nanti di hari-hari berikutnya sama ya teman-teman, tinggal ditulis aja per tanggal, per kategori, per harga, dan juga jumlah, dan juga sisanya. Nah, kalau tadi kita sudah menulis rincian pengeluaran untuk belanja minggu ke-1, ini kita akan tulis ya teman-teman untuk rincian di jajan anak, galon dan gas, terus beras, family time, belanja mingguan, dan juga dana darurat. Nah, ini untuk kolom yang atas aku tulis rincian untuk jajan anak teman-teman. Nah, karena di tanggal 1 bulan 8 ini sih ada jajan susu kotak, sosis, itu harganya sekitar 10 ribuan, untuk jumlahnya 10.000, dan untuk sisanya ini Rp60.000. Jadi aku usahakan untuk perharinya ini si Ade tidak melebihi budget yang sudah disediakan per minggunya, yaitu Rp70.000 ya teman-teman. Oke, lanjut untuk kategori yang kedua, ini ada galon atau gas ya teman-teman. Aku anggarkan kan 20.000, ternyata aku ngisi galon ini sekitar tanggal 2 bulan 8. Jadi aku tulis galon untuk harganya 20.000, untuk sisanya itu nggak ada ya loss karena budgetnya juga dibikin ngepres. Oke, lanjut untuk kategori yang ketiga, ini ada beras. Untuk pembelian beras aku beli di tanggal 1 bulan 8, beli 4 liter dengan harga per liternya 13.000, jadi totalnya 48.000, untuk sisanya itu sebesar Rp2.000. Lanjut untuk family time di tanggal 1 bulan 8 aku beli cuanki dicampur ya teman-teman, untuk harganya itu 15.000, dan untuk sisa dari family time ini Rp85.000. Lanjut untuk dari belanja mingguan, aku baru mengeluarkan untuk beli minyak di tanggal 1 ya teman-teman, untuk harganya 17.000, jadi untuk sisanya ini Rp33.000. Lanjut untuk dana darurat di tanggal 3 bulan 8 aku beli lampu bohlam karena kebetulan mati lampu ya teman-teman, jadi aku beli untuk harganya itu 20.000, untuk sisanya 25.000. Nah, itu untuk rincian pengeluaran aku ya teman-teman. Pokoknya di setiap pengeluaran apapun, pembelian apapun di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 aku tulis per kategori. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat ya untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.